Assalamualaikum sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel Ketika Istri Berhenti Peduli. Tetapi sebelumnya, bagi kawan-kawan semua pembaca setia Novel Ilyaswan yang belum subscribe, mohon kiranya dapat mensubscribe channel YouTube Novel Ilyaswan agar autor semakin semangat dalam mengembangkan channel YouTube Novel Ilyaswan. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa juga tinggalkan komentar agar autor semakin semangat dalam mengembangkan channel. Kita lanjutkan. Ketika Istri Berhenti Peduli, part 68, Pov Putra. Wira, lo bisa ngerjain ini nggak? Soalnya mendadak ada telepon dari pihak hotel. Aku yang sedang repot dengan semua pekerjaan di kantor terpaksa meninggalkannya pada Wira sahabatku. Kok mendadak? Tanya Wira saat aku sedang bersiap-siap. Iya, barusan kakek telepon. Katanya di gudang belakang hotel itu terjadi penyekapan pada seorang wanita gitu. Dan kondisinya parah banget. Mana gudang itu milik kakek juga, jawabku pada Wira yang menunggu penjelasan. Astagfirullah, ya udahlah. Lo hati-hati ya, biar ini gue yang urus, balas Wira mengambil alih pekerjaanku. Thank you bro, nanti kalau udah siap gue langsung balik sini lagi, pamitku seraya melangkah keluar dari ruangan Wira. Santai aja bro. Aku berjalan dengan sedikit tergesa, karena ini adalah masalah besar yang harus aku hadapi sendiri. Untung saja ini hari Minggu, jadi aku bisa keluar dari kantor, karena akan diadakan event ulang tahun kantor. Makanya aku dan Wira harus bekerja lembur. Tadi saat aku sedang memeriksa beberapa berkas, kakek menelponku, mengatakan jika aku harus segera ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sebenarnya aku malas, karena aku tidak tahu apa-apa tentang hotel itu. Karena yang mengurusnya adalah kakek, tapi karena sekarang kakek masih perjalanan pulang dari luar kota, aku terpaksa harus menyelesaikan ini semua. Setelah sampai di kantor polisi, aku langsung diinterogasi oleh pihak polisi. Lumayan lama, sekitar 1 jam. Tapi aku bisa menjawab semuanya dengan aman, karena memang pelaku sebenarnya masih dalam pencarian. Sekarang korbannya di mana pak? Tanyaku pada polisi yang memeriksaku. Ada di rumah sakit. Sedang menunggu anaknya operasi. Jawabnya yang membuatku iba. Banyak hal yang diceritakan oleh polisi tersebut tadi, termasuk nasib wanita yang disekap itu. Dia ditemukan dengan keadaan mengenaskan dan telanjang. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana terluka perasaan ibunya. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut salah satu polisi itu ke kantor polisi. Karena aku penasaran dengan korbannya, setidaknya kami bisa memberi sedikit santunan pada mereka. Saat sampai ke sana, ternyata aku tidak dibolehkan masuk oleh polisi ke dalam ruangan korban. Karena sebentar lagi akan dilakukan operasi pada bagian bawah perut. Entah apa penyebabnya sehingga terjadi hal seperti ini. Yang aku tahu garis besarnya karena korban merebut suami orang. Ponselku berbunyi. Ternyata kakek yang menelpon. Halo kek, ucapku saat panggilan sudah terhubung. Kakek sudah di rumah sakit. Di mana kamu? Tanya kakek. Aku memang memberitahukan pada kakek jika memutuskan untuk menjenguk korban. Makanya kakek juga langsung kemari. Karena akan ada beberapa pertanyaan lagi mungkin yang akan ditanyakan oleh pihak polisi. Jemput, kakek, ditanya padaku yang aku balas anggukan seakan kakek bisa melihatnya. Aku segera pamit pada ibu korban dan beberapa anggota polisi. Karena akan menjemput kakek di depan rumah sakit. Kakek, panggilku ketika sudah melihat kakek sedang duduk di depan ruang IGD. Ah, iya, bagaimana? Tanyanya dengan lusuh. Aku tahu kakek sebenarnya sangat lelah karena perjalanan pulang dari luar kota. Tapi untunglah kakek masih sehat sampai sekarang. Korbannya masih dalam
penanganan dokter, kek. Polisi masih menyelidiki siapa pelakunya. Kita hanya dimintai keterangan aja. Karena gudang itu milik kita, seharusnya gudang itu kita yang pegang kuncinya, jawabku lalu duduk di sebelah kakek. Semua kunci itu dipegang sama Pak Muh. Dia yang mengelola semuanya termasuk gudang itu, jawab kakek yang aku balas dengan anggukan. Apa Pak Muh ada hubungannya ya kek dengan kasus ini? Tanyaku membuat asumsi. Kakek tidak bisa memastikan, karena tadi pihak polisi juga mengatakan jika kemungkinan pelakunya perempuan toh. Tanya kakek lagi yang semakin membuatku bingung. Jangan sampai masalah ini terendus media, karena bisa berakibat fatal bagi hotel kita, ucap kakek lagi seraya bangkit dari duduk. Dia berjalan pelan menuju ruangan korban, aku hanya menunjukkan jalan. Kakek sudah menyuruh orang untuk menyelidiki semuanya. Jika memang Pak Muh ada sangkut pautnya dengan kejadian ini, maka pecat saja dia, lanjut kakek lagi saat kami sedang berjalan. Kira-kira kapan informasi itu bisa kita terima, kek? Jawab sampai pihak polisi duluan yang berhasil duluan. Tanyaku pada kakek. Katanya paling telat nanti malam. Kami terus berjalan hingga sampai di ruangan yang dijaga oleh polisi. Itu ruangan Lela, tapi kami berjalan ke ruangan sebelahnya, di mana ada ibu korban dan kepala polisi. Kleng, pintu terbuka. Dan seketika kakek menghentikan langkahnya. Dia menatap lurus ke arah ibu korban yang sedang duduk di sana. Mereka bertatapan cukup lama, sehingga membuatku semakin penasaran. Apakah kakek mengenal wanita itu? Wanita yang tidak aku ketahui namanya itu bangkit, kemudian berjalan pelan ke arah kami. Dia menutup mulut dengan satu tangannya, wajahnya tegang dan sangat terkejut saat melihat kami masuk. Begitu juga kakek, tangannya terangkat seperti akan meraih sesuatu. Saat wanita itu sudah berada di depan kami, ayah meraba wajah wanita itu dengan tangan yang gemetar. Aku hanya bisa diam menyaksikan kejadian ini. Tidak biasanya kakek bersikap begini dengan orang asing. Atau jangan-jangan wanita ini masa lalu kakek, tapi dia terlihat lebih muda jika harus menjadi masa lalu kakek. Jubaidah, kamu anakku? Tanya ayah dengan suara bergetar. Wanita tadi langsung mengangguk dengan cepat mendengar pertanyaan dari kakek. Aku segera melepaskan tanganku dari tangan kakek. Tubuhku seakan kaku dan tidak bisa digerakkan. Apa aku tidak salah dengar? Tadi kakek memanggilnya dengan sebutan Jubaidah, anak. Apakah wanita yang kini berada di depanku adalah ibu kandungku? Ibu yang selama ini aku cari keberadaannya. Mereka berdua berpelukan seakan melepaskan rindu yang amat berat. Tidak terasa pandangan mataku mengabur. Ada bulir bening yang menumpuk di mata dan akan segera berhamburan keluar. Apakah ini saatnya aku bertemu dengan orang yang sudah melahirkanku? Inikah momen yang selama ini aku tunggu sepanjang hidupku? Tangis kakek pecah. Begitu juga wanita tadi. Dia menangis dan meraung seperti orang frustasi. Mungkin selama ini dia juga berusaha untuk mencari dan menemukan kami. Kamu sehat, nak? Tanya kakek memegang wajah wanita itu dengan kedua tangannya. Aku sedang tidak baik-baik saja, ayah. Jawab wanita itu sambil menangis semakin kencang. Tubuhnya lemas hingga merosot ke lantai. Dengan cepat kami semua memapahnya untuk kembali duduk di kursi. Panggil dokter, perintah kakek kepadaku. Aku segera bangkit dan berlari mencari dokter. Setelah wanita itu dibawa ke ruangan perawatan, dokter mengatakan jika dia terlalu kelelahan dan perutnya juga kosong. Pantas saja dia sangat lemas dari tadi. Mungkin dia sudah tidak makan dari kemarin. Kek, jelaskan ada apa ini? Tanyaku pada kakek saat kami sudah duduk di kursi tunggu. Pihak polisi juga sudah pulang karena kakek meminta agar masalah ini diusut secara kekeluargaan saja. Pihak polisi menyetujui asalkan nanti Ibu Jubaidah mau menandatangani surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa kasus ini tidak lagi dilanjutkan pada pihak berwajib, melainkan diselesaikan secara kekeluargaan. Wanita tadi itu anak kakek, ibumu.
jawab kakek yang kembali membuat dadaku bergemuruh hebat. Badanku seakan terasa sangat ringan, bahkan aku tidak sanggup untuk bertanya hal lain lagi. Dia ibu yang sudah melahirkan kamu dulu. Dia terpaksa pergi untuk satu urusan, tapi setelah itu dia tidak pernah kembali. Kakek pikir dia sudah meninggal, ujar kakek lirih. Sampai suatu hari ada orang yang mengatakan jika dia masih hidup, makanya kakek menyuruh kamu untuk mencarinya. Wanita tadi ibuku. Berarti jika dia di sini karena anaknya menjadi korban penculikan, yang berada di dalam sana adalah adikku. Tapi bukankah kata kakek aku anak tunggal? Apakah ibu sudah menikah lagi? Makanya dia mempunyai anak selain aku. Pantas saja selama ini dia sama sekali tidak mencariku. Ternyata dia sudah memiliki keluarganya sendiri. Kusandarkan tubuh yang terasa lemah ini pada sandaran kursi. Aku bingung harus sedih atau bahagia, kek. Ucapku lirih setelah beberapa menit hening. Bersikaplah senyamannya kamu. Kakek tidak akan memaksa agar kamu bisa menerima semuanya. Ini terlalu mendadak untuk kita. Anak durhaka pada orang tua ada, tapi orang tua yang berdosa pada anaknya juga banyak. Lanjut kakek lagi yang membuatku sedikit lebih lega. Keluarga pasien, ujar seorang perawat yang baru saja keluar dari ruangan Ibu Jubaidah. Aku dan kakek refleks bangkit dan menemui perawat tersebut. Pasien sudah bangun, nanti kalau ada apa-apa panggil kami saja ya. Terima kasih suster, ucapku sedikit tersenyum. Kakek melihat ke arahku. Dari raut wajahnya aku tahu dia pasti menginginkan aku agar bisa menemui wanita itu. Kita masuk sama-sama, ucap kakek sambil melenggang masuk ke dalam. Aku mengikuti langkah kakek dengan enggan. Kamu sudah sadar? Tanya kakek pada wanita itu. Dia hanya mengangguk lemas. Kemudian pandangannya beralih padaku yang berdiri di belakang kakek. Dia? Tanya wanita itu dengan ucapan menggantung. Iya, dia putra yang kamu lahirkan 30 tahun yang lalu. Ucap kakek yang menjawab semua pertanyaan wanita itu. Terlihat dia sama syok denganku. Malah dia kembali menangis. Kakek menggeser sedikit tubuhnya agar wanita itu melihatku dengan jelas. Kini aku bisa melihat dengan jelas wanita yang telah melahirkan aku. Tepatnya wanita yang sudah meninggalkan aku untuk suatu kepentingan yang lebih penting dariku. Anakku. Wanita itu berkata lirih memanggilku. Tangannya bergerak ingin mencapai tubuhku, tapi entah kenapa kaki ini enggan melangkah untuk mendekati. Aku malah mundur beberapa langkah ke belakang. Aku belum siap. Anakku, kemarilah, ujarnya lagi berusaha bangkit dari ranjang. Namun karena tubuhnya masih lemas, dia kembali berbaring. Kakek melihatku dengan penuh pertanyaan. Aku hanya bisa membalasnya dengan menggelengkan kepala. Maaf, saya bukan anak Anda. Ibu saya sudah lama mati. Iya kan, kek? Tanyaku pada kakek. Lalu dengan cepat aku langkahkan kakiku keluar dari ruangan yang membuat dadaku sesak.